Kemarin kamu bilang ulama ustadz anjing. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Sekarang mah kamu gitu lagi. Lihat tahun pemilu ya. Lihat Mak Banteng pakai jilbab. Siapapun mau calon lurah, mau calon camat, kepala desa, camat, bupati, wali kota, calon presiden, ya, yang perempuan, yang nggak pernah pakai jilbab, mendadak syar'i. Betul, betul. Yang laki-lakinya mau calon lurah, kayak camat, bupati, wali kota, presiden, mendadak pakai sarung, pakai peci, mendadak jadi santri. Keluar masuk gorong-gorong, masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Masuk sawah, keluar jadi presiden. Naik beca, turun dari beca jadi presiden. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita, rakyat Indonesia, menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Gue tak rungu-rungu mau. Dari tadi ceramah kamu itu bagus. Kok sekarang kok malah menggok ke partai seperti itu? Saya kira itu kamu Habib beneran. Kalau kamu menilai orang lain mah umat yang lain berarti nggak bagus ceramah kamu itu. Bela rakyat gimana? Kalau kamu bela rakyat, kenapa rakyat Indonesia emang? Ternyata dia pagi kerja, sore kerja, siang kerja. Katanya kamu bela rakyat. Udahlah Beb, kamu jaga, nggak usah jelek-jelekan orang lain lah. Ngomong apa kamu itu? Itu ya kamu, saya kasihan umat. Kasihan sama umatnya Rasulullah. Kamu bodohin. Jangan gitu dah. Jangan sok pinter kamu. Tanah rakyat dirampas, hak rakyat dirampas, uang rakyat dikorupsi. Lihat kemarin, masyarakat Rempang, tanah mereka mau dirampas dengan mengatasnamakan negara, tapi mau ngambil harta rakyat, tetapi mengambil hak rakyat, mengatasnamakan negara, tetapi menembaki rakyat. Kalian rakyat yang beli senjata kalian arahkan kepada teroris, arahkan kepada KKB, arahkan kepada OPM, bukan. Kalian arahkan senjata kalian kepada rakyat yang tidak berdaya. Kalian jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan, jangan sombong sama tahta, jangan sombong sama kekuasaan. Jangan, di atas kalian ada kami rakyat. Ini Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, betul? Indonesia bukan milik Gerindra, Indonesia bukan milik Golkar, bukan milik PKB. Katanya bela rakyat, bela rakyat. Kamu itu ya, tanpa disadari kamu sudah menyakiti perasaan orang lain. Nyebut-nyebut partai ini, partai ini, partai ini. Urusan partai itu urusan mereka-mereka, urusan politik. Kalau kamu itu sebagai Habib urusannya agama.
kamu memberi contoh yang baik kepada jamaah gitu, bukan gembar-gembor. Saya walaupun orang miskin, Bib, nggak percaya sama perkataan kamu itu. Semoga saja saudara-saudari dimanapun berada, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun sukunya, semoga tidak percaya dengan perkataanmu itu. Saya ngerti kamu ada maksudnya kan gitu itu. Masalah beda dukungan paslon, kita itu jangan sampai bercerai-berai karena Habib ini ya teman-teman ya, saudara itu di mana berada, nggak usah ikut-ikutan Habib. Kamu itu ya saudara-saudaraku ya, Allah berfirman, bagi anak, jika orang tua tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Kalau Habib tidak ridho, apa hubungannya dengan kita? Nggak ada. Saya kasihan sama saudara-saudara yang tidak tahu. Kamu bodohin. Jangan gitulah. Mau siapa kek yang jadi presiden, ya itulah yang memimpin Indonesia. Kita tinggal berdoa, ya Allah, semoga pemimpin kita itu menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi pemimpin yang bijak, yang selalu mengayomi, memberi contoh yang terbaik. Gitu, Bib. Bukan pas Habib gembar-gembor kayak monyet kecemplung air saja kamu itu. Yang kemarin kamu bilang ulama ustadz anjing. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Sekarang mah kamu gitu lagi, takbir mana nggak ada yang takbir. Ingat nggak, Bib? Ada 10 mustika di bumi ini, Bib. Dan saya kasih bocoran ya. Mustika yang ada para habaib, yang ada pada ulama, apabila mustika itu diambil oleh malaikat Jibril, maka orang tersebut tidak punya mustika. Makanya ngomongnya ngelantur kayak orang mendem gadung. Ngerti gadung nggak? Kalau nggak ngerti gadung mah mendem alkohol, topi miring, topi debuk, ketu debuk, kono. Bukan milik Nasdem, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik Demokrat, bukan milik PKS. Apa lagi? Ntar kalau saya nggak sebut, disangka saya orang partai lagi. Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik pejabat manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian aparat pejabat jangan macam-macam sama rakyat, jangan. Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Dari darah rakyat, keringat rakyat. Maka semestinya rakyat ibu kandung kalian, kalian harus melayani rakyat, bukan bikin rakyat seperti binatang. Makanya saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, saya, kami berjuang mati-matian. Saya sampai berkali-kali masuk penjara. Apa saya masuk penjara? Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya harapkan? Pangkat, jabatan. Saya tanya, saya masuk penjara, saya koruptor. Saya koruptor. Saya pelacur. Saya nyolong uang rakyat. Saya bantar narkoba. Saya pembunuh. Saya keluar masuk penjara karena membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Maka saya bersumpah demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah saudara.
Beb, saya kasihan sama yang lain itu, yang tidak paham-paham itu. Loh. Ceramah yang kemarin bilang gini, harta saya korbankan, nyawa saya korbankan, darah saya tumpahkan. Memang kamu punya harta? Beb, harta dunia itu titipan Allah. Titipan Allah, jangan sok punya kamu. Istighfar. Kalau istighfar, darah kamu itu yang beku mengalir dengan tenang, akhirnya ngomongnya tidak ngelantur. Itu sarafmu kayaknya kecepit. Kamu perlu apa namanya itu? Perlu operasi perlu kontrol. Jangan ke dokter, kamu salah. Ya. Jangan kontrol ke dokter. Nanti dokternya gak paham penyakitnya kamu apa. Kenapa? Penyakitnya kamu itu ya toh, iri, dengki, hasut. Kedokteran nggak punya alat seperti itu. Nanti kamu kalau ditempeleng sama malaikat gini, orang yang baik, Bib, perkataannya ramah. Misalkan gini, wahai jamaah, saudara-saudariku, semua yang ada di atas muka bumi ini, kita sepatutnya dan wajib bersyukur kepada Allah bagi orang-orang yang beragama Islam. Mari kita hidup rukun, jangan membedakan apa statusnya, jangan membedakan apa agamanya. Semua itu adalah makhluk Allah. Gitu, Bib, lemah lembut, habis kan ganteng, tampan. Sayang sekali, Bib, wajah yang tampan seperti itu, ya kan? Sayang sekali kalau sampai ke mana itu, ke jahanam. Sayang sekali. Saya aja yang jelek saja gak mau tinggal di jahanam, Bib, karena perkataan saya. Saudara-saudara, saya baru keluar penjara 2 hari, sudah dibawa ke Nusa Kambangan, penjara di tengah laut. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar, padahal hanya gara-gara ceramah saya membela rakyat. Bayangkan, diborgol tangan, dari tangan nyambung borgol perut nyambung borgol kaki. Sampai petugas yang borgol, Beb, saya minta maaf, Beb, saya takut kualat sama Habib. Saya takut kualat, Beb, saya orang NU. Saya orang NU, takut saya kualat sama Habib. Minta maaf, Beb, ini cuma SOP, Beb. Gak apa-apa, sudah borgol. Saya dibikin seperti penjahat besar, saudara-saudara. Saya sampaikan kepada kalian para pengkhianat bangsa. Saya sampaikan kepada kalian para pejabat-pejabat zalim. Saya sampaikan kalian ke cukong-cukong. Saya sampaikan kepada kalian, kalian bisa memenjarakan jasad saya. Kalian bisa memisahkan saya dengan anak istri saya. Kalian bisa melakukan apa saja kepada saya, memenjarakan saya, membunuh saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya gaungkan, yang saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai hari kiamat. Takbir! 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 Tidak apa-apa, saudara-saudara. Saya tanggung semua risiko. Kalian pikir saya berjuang tujuannya pangkat jabatan? Harus kalian tahu. Kakek-kakek kami para habaib berkata, andaikan pangkat jabatan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah, kami tidak rela pangkat dan jabatan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami. Karena begitu hina pangkat dan jabatan bagi kami. Makanya saya wasiatkan bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2024, ingat, suara-suara kalian yang akan menentukan baik buruknya bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang akan menentukan bagus atau rusaknya negara kita ke depan. Suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Pemimpin yang
mensejahterakan rakyat atau menyusahkan rakyat? Pemimpin yang adil atau pemimpin yang tidak adil? Pemimpin yang jahat, pemimpin yang biadab? Semua tergantung dari suara-suara kalian. Maka jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Maka sama-sama kita semua tunggu hasil ijtima ulama. Saudara-saudara, Habib Rizik FPI tidak pernah meninggalkan umat, tidak pernah mengkhianati umat. Saya tanya, pernah FPI mengkhianati umat? Pernah FPI meninggalkan umat? Apakah FPI bisa disogok? Apakah Habib Rizik, saya, Habib Hanif, apakah kami bisa dibeli? Kami bisa disogok? Apakah pernah kami meninggalkan umat? Apakah pernah kami mengkhianati umat? Tidak, saudara-saudara. Nyawa kami, jiwa kami untuk umat. Karena ini warisan daripada kakek-kakek kami. Paling kecil risiko di penjara, paling besar cita-cita kami mati di jalan Allah mempertahankan agama kakek kami. Makanya saya tanya semua masyarakat Sumedang yang hadir di sini. Tahun 2024 siap ikut komando Habib Rizik? Kurang keras, siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando imam besar? Tahun 2024 siap memenangkan siapapun yang dipilih dalam hasil ijtima ulama? Siap ikut ulama? Siap memenangkan walaupun harus berdarah-darah? Siap? Kan sudah banyak di zaman-zaman Nabi yang dulu-dulu, Bib. Ya kan? Kenapa? Karena perkataannya. Ada lagi orang non-muslim, beliau masuk surga. Karena apa? Karena ucapannya yang halus, lemah, lembut. Lalu dia bersedekah. Niatnya bukan bersedekah. Namanya bukan orang Islam, jadi nggak tahu mana sedekah. Cuman ada seorang nenek-nenek, Bib. Anaknya kelaparan. Lalu, Bu, mana makanannya? Saya malu nak mau minta kepada orang kaya itu. Kenapa, Bu? Karena orang itu bukan orang Islam. Lalu malam berikutnya datang lagi orang tua itu, Bib. Lalu kepergok sama yang punya rumah. Yang Bu tua itu tadi cepetan lari kembali ke rumahnya. Setelah itu pemilik rumah itu, Bib, mengikuti dari belakang. Ada apa Bu tua itu tadi? Kenapa setelah mau masuk ke kawasan rumah saya, dia balik lagi? Lalu diintai, Bib, sama orang kaya itu yang muslim itu. Si ibu tadi itu sedang ngomong sama anaknya. Mana Bu makanannya? Saya sudah 3 hari nggak makan. Saya malu karena itu bukan orang Islam, nak. Nah, orang yang non muslim tadi mendengar anak-anak itu belum makan 3 hari, Bib. Lalu apa? Orang kaya itu dia pulang ke rumahnya, diam-diam dia mengambil makanan, dia kasih sama bu tua yang miskin itu. Anaknya 3. Karena itu, Bib, orang itu masuk surga, Bib. Masuk surga. Kalau gembar-gembor gitu, ya Allah Gusti. Semoga Habib Bahar aminkan ya. Semoga Habib Bahar dapat hidayah ya. Semoga dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Semoga Habib Bahar itu menjadi Habib yang sesungguhnya Habib. Jangan. Semoga Habib itu, saya bangga sekali banyak Habib di Indonesia. Saya akan jadikan guru. Tapi kalau dakwahnya, ceramahnya begitu mah, siapa yang mau ikut? Coba resapin ya. Kalau ada orang datang mengadu domba, tuan rumah pasti malu lah, pasti nggak mau, panas. Makanya jangan kontrol ke dokter ya, Bib ya. Karena apa? Penyakitnya itu iri, dengki, dan hasud. Itu bisa mempecah belah umat Islam atau sesama manusia. Gitu, bukan hanya orang Islam, tapi sesama manusia bisa pecah belah karena ceramah kamu yang suka ngawur. Kamu viral lebih di dunia maya, viral. Itu ada channel namanya Baru Viral ya. Dia juga ngupload video kamu itu. Kamu ulama, kamu sebut anjing. Ustadz, kamu sebut anjing. Astagfirullahaladzim. Syahadat ya, Bib ya, syahadat. Terus ada lagi channel ORS News itu. Dia juga ngupload kamu juga. Terus ada lagi story lucu, story konyol, tuh juga ngupload juga. Ya gara-gara kamu lah yang bikin gempar dunia ini.
siap ikut komando ulama, siap ikut komando Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ya udah Bib ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.